Oke, saya langsung ke Pak Muhammad, Ketua Bawaslu. Sejauh apa penggunaan media sosial ini khususnya untuk menjatuhkan begitu Pak ya, bukan untuk kampanye tapi menjatuhkan lawan ini terlihat ada strateginya begitu Pak Muhammad. Sekali lagi sebenarnya yang melakukan ini kan oknum. Karena dia kadang-kadang menggunakan akun-akun yang palsu gitu. Dia bukan orang sesungguhnya. Nah, tapi kemudian memang sedikit mengganggu karena dia kemudian dibaca orang, kemudian ada juga pula oknum yang memforward. Nah, bagi kami selama ini kita punya kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Satgas dengan Komisi Penyiaran, Satgas dengan Komisi Informasi, dan termasuk dengan kepolisian. Ya, kita syukur alhamdulillah undang-undang IT kita baru saja disahkan. Bagaimana teman-teman polisi kan punya instrumen untuk misalnya mengejar atau misalnya meminta pertanggungjawaban orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Nah, bagi pengawas pemilu ini tidak berarti kita tidak melakukan pengawasan, tetapi memang tantangannya tidak mudah untuk melakukan penertiban terhadap akun-akun di media sosial ini. Karena cakupannya sangat luas, lalu kemudian kebebasan orang membuat akun. Detik ini kita stop misalnya atau blokir akun itu, detik berikutnya dia bisa muncul dengan tinggal buka lagi ya. Oke, soalnya kalau dugaan saya begini, kalau memang hanya satu orang ingin menimbulkan gelombang begitu, dia tidak akan bisa memperkirakan sejauh apa gitu gelombang itu akan mencapai. Tapi kalau dia lebih strategis, ada tim yang bekerja, sama seperti kampanye gitu Pak Nukman. Ada tim yang bekerja, tapi bekerjanya di sini bukan bekerja untuk mengangkat calonnya dia, tapi justru untuk menjatuhkan lawan. Ini terasa tidak sih di dalam media sosial? Kalau menjatuhkan lawan itu terasa sekali, tapi itu dilakukan lewat kampanye negatif. Jadi itu fine, nggak apa-apa kalau itu. Ya memang sekarang begitu, karena kalau mau kampanye hitam udah banyak ini ya filternya gitu. Jadi publik sendiri juga nggak suka dengan kampanye hitam. Jadi kalau ada orang yang kampanye hitam, kemudian saya lihat ada satu akun Twitter yang dia memanipulasi konten-konten digital di print screen, kemudian judulnya dia ubah, dia sebarkan. Ternyata banyak nggak suka sama dia dan langsung akunnya di report spam. Jadi publik sendiri menjaga suasana, tapi pada saat yang sama kemudian kampanye negatif berjalan sangat kencang. Jadi sekarang si pendukung A akan mencari kelemahan si B. Disebarluaskan. Nah, itu yang terjadi. Dan ini sebenarnya ya itu yang lebih sah sebenarnya. Sah dan itu strategis. Dan sekarang sudah banyak yang sadar bahwa kampanye hitam itu dimanapun juga tidak pernah terbukti berhasil membawa orang menjadi pemenang. Jadi pengaruhnya sampai membuat lawan tidak terpilih itu justru kecil, justru menembak balik begitu maksudnya. Justru menembak balik. Maka dihindari. Makanya kalau ada terjadi kampanye hitam itu kemungkinan besar dia bukan dari tim. Kalau dari kepolisian sendiri melihat informasi khususnya ya, kalau kampanye negatif mungkin disebar dia tidak ada salah, ada data yang mendukung. Tapi kalau yang hitam, khususnya saya bukan pencipta kontennya, tapi saya menyebarkan begitu. Apa sih tindakan pidananya buat saya, ada tidak tuh? Kalau kami lihat kapasitasnya, jadi selalu yang kami lihat timeline. Siapa yang pertama kali membuat konten tersebut atau mengupload pertama kali. Kemudian kenapa dia bisa menjadi tersebar secara luas, itu juga menjadi suatu modus atau pola yang kita lihat. Jadi itu yang kami dalam menentukan sebuah skema daripada kejahatan. Kalau di dalam terkait dalam cybercrime khususnya di dalam pencemaran nama baik maupun juga pengancaman terhadap kemerdekaan SARA ataupun juga pengancaman terhadap pribadi. Kalau dalam Undang-Undang ITE diatur mengenai 3 hal tersebut. Jadi mungkin sedikit saran kepada netizen apa yang harus diawasi sebelum menyebarkan apapun. Jadi kan ada kebijakan Bapak Kapolri mengenai hate speech dan juga sudah kita jabarkan di bawah di dalam bentuk upaya-upaya baik preventif maupun terakhir upaya represif. Preemptifnya kita menghimbau kepada seluruh netizen, seluruh masyarakat dalam dunia maya untuk lebih pintar lagi, lebih smart. Jadi selalu ada kita bilang think before click. Jadi sebelum kita mencet, pikir dulu. Enter atau send, kita berpikir dulu. Ini sudah tepat belum yang kita pikirkan ini? Kalau kita ikut menyebarkan sesuatu yang mungkin memprovokasi, kalau mungkin kita lihat tadi saya bilang intensitasnya, dia bisa juga terjerat dalam pidana terus serta membantu melakukannya. Bisa terkena hukuman berapa lama itu? Untuk pasal pokoknya kan maksimal 6 tahun.
secara undang-undang ITE sekarang. Di atas 5 tahun itu dia. Tapi undang-undang ITE yang terbaru sudah dirubah menjadi 4 tahun. Oke, tapi paling tidak bisa diyakinkan bahwa masyarakat sudah lebih pintar ya. Tidak akan sepanas Pilpres ya? Enggak. Udah belajar banyak. Oke, jadi yang di rumah, yang punya saudara lebih tenang sekarang. Tidak perlu sampai putus tali persaudaraan gara-gara perbedaan pemilihan. Dan terima kasih Pak Muhammad dari Bawaslu sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini. Pak Nukman, terima kasih banyak. Pak Roberto, terima kasih banyak. Nanti kita lihat bagaimana jalannya. Tapi mungkin secara pribadi saya merasa jauh lah kalau dari Pilpres. Tapi mungkin belum kali, enggak juga ya? Enggak, orang sudah makin nggak berani lah karena ada undang-undang ITE atau undang-undang segala macam. Itu mempengaruhi juga. Terima kasih.